kondisi kaki Bang Zuma itu memang seperti terbakar. Seperti terbakar, seperti yang disampaikan Bang Zuma di video tadi. Nah, ini saya tampilkan fotonya ya, biar kalian tahu Jadi Zuma mengatakan di video bahwa kakinya seperti terbakar. Tapi Zuma tidak pernah menampilkan fotonya. Oleh si Julius ditampilkan, kawan. kondisi kaki Bang Zuma, yang Bang Zuma sampaikan bahwa dia seperti ya, merasakan terbakar. Tiba-tiba, mengejutkan. Nah, lihat itu bentuk kaki si Zuma, kawan. Ya, akhir-akhir ini kita mendengar pernyataan Zuma yang dieksplor oleh Jadid HMC Julius Setiadia bahwa dia kena santet. Saya geli juga mendengar dia kena santet, kawan. Nah, kita saksikan dulu bagaimana sih kronologis bentuk kena santetnya ya, biar kita lihat apa yang terjadi ya. Ini Jadid yang membuka ya, harusnya ini nggak boleh kita membuka penyakit kawan ya, tapi ini Jadid membukanya karena memang dia kan tidak peduli kawan, semua dikonteninya, kawannya juga sakit dikonteninya, mati pun nanti konteninya itu kawan. Kita lanjutkan ya. Teman-teman sudah dengar ya, jadi memang menjadi seorang apologet Islam ini penuh dengan tantangan. Kenapa dibilang penuh dengan tantangan? Karena akan ada serangan-serangan dari para Polycarpus yang tidak terima. Ya, inilah fitnah terbesar si Julius. Serangan dari Polycarpus yang tidak terima. Tantangan katanya pendebat Muslim. Mana ada tantangan Muslim? Di penjara juga kagak. Siapa pendebat yang di penjara? Gak ada kan? Bahkan Julius pun tidak di penjara sampai hari ini. Tantangan gitu. Kalau mulut Julius ini kawan, wah licin kali. Ya licin lah, licin. Lanjut ya. Ajarannya dibongkar. Yang tidak terima. Kami tidak terima ajarannya dibongkar, yang tidak terima kami, yang tidak terima itu kalian yang paling banyak melaporkan orang, tapi kalian fitnah kami, kan lucu, ya itulah kehebatan dari Muslim ini kawan, bersilat lidah, bercabang lidah, ya katanya mereka mengkritisi kitab kita bisa, kitab mereka nggak bisa dikritisi, kenapa? Karena datangnya belakangan, kan lawak kawan ya. Jadi Protestan dong bisa mengkritisi kitab mereka lah. Protestan kan 66 ayat, bukan 73 Katolik. Jadi Katolik dulu baru Islam baru Protestan. Kan lawak kawan, di penjara ini orang Kristen. Aduh, kalau mulut Julius nggak terlawan ya, susah. Membentengi saudara-saudara Muslim kami dari bahaya pemurtadan yang terus dilakukan oleh mereka. Mereka inginnya bahaya pemurtadan yang terus dilakukan. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia maya, agama mana yang pertama membahas agama Kristen? Islam. Orang-orang Islam itu lihat itu. Tiap hari itu bahasanya. Tidak di masjid, tidak di tempat pengajian, tidak di kumpulan. Itu aja bahasanya. Dimulai dari siapa dulu ya? Ya Waloni dan lain-lain itu. Ya. Bernard Nababan dan lain-lain itu. Kan mereka dulu yang pertama lihat di YouTube zaman dulu. Kristen ada nggak? Mana berani kawan? Ah, ngeri ya. Lanjut. Belum lagi kalau bicara Zakar Naik, Deda Ahmad. Aduh, entahlah. Saudara-saudara Muslim kita itu nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang membentengi. Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga. Dia mau menghina para ulama kawan. Ulama kan setiap ceramah kan membentengi kan. Apalagi kayak Ustadz Somad, itu kan membentengi akidah, Adi Hidayat dan lain-lain. Tidak mereka, sehingga mereka dengan leluasa, dengan bebas bisa memurtadkan saudara-saudara kita, mengibuli, membohongi saudara-saudara kita. Siapa yang mengibuli, membohongi saudara-saudara? Fitnah-fitnah kau Julius itu ngeri Julius ya. Besok rencana aku mau menyerahkan dia lagi ke dalam tangan iblis ya, biar seperti si Zuma yang sudah mulai kena apa dia penyakit tidak jelas. Lanjut. Jadi bagi mereka, apologet Islam ini adalah penjaga, adalah batu sandungan yang harus mereka singkirkan kalau mereka ingin memurtadkan orang-orang Muslim di Indonesia. Dan cara dari para Polycarpus ini makin hari makin sadis guys. Kalau dulu mereka memurtadkan dengan indomisasi, bagi bantuan kan begitu. Terus mereka buat website palsu, mereka bikin brosur-brosur yang isinya penipuan, memelintir ayat Quran, memelintir hadis dan sebagainya. Terus dilanjutkan dengan cara memfitnah dan sebagainya. Itu cara dulu guys. Tapi ke sini makin sadis cara yang mereka lakukan. Bahkan dengan ilmu hitam pun mereka lakukan. Saya dikirimin foto oleh Bang Zuma. Ya. Fitnahnya ngeri kawan. Katanya ilmu hitam pun dilakukan. Bagaimana ilmu hitam tidak ada di dalam ajaran Kristen kawannya? Kalau kita lihat dukun-dukun atau apa sih, apa yang dibilang bahasa Arab? Dukun-dukun kan berbahasa Arab itu kalau kita lihat ya. Tapi fitnahnya seolah-olah Kristen punya dukun santet. Saya belum pernah melihat dukun santet Kristen. Tapi tukang obat ada, tukang patah tulang, tukang urut, tukang apa ada, tapi santet itu belum pernah kulihat kawan. Tapi kawan ini bisa mengatakan seperti itu, kan luar biasa sekali ya. Saya nggak habis pikir kawan ini memang mulutnya tajam ya. Dan sampai hari ini dia belum ditangkap, makanya dia berkuar-kuar terus. Sampai kapanpun dia menghina-hina terus kawan ya. Kita lanjutkan lagi.
di mana kondisi kaki Bang Zuma itu memang seperti terbakar. Seperti terbakar, seperti yang disampaikan Bang Zuma di video tadi. Nah, ini saya tampilkan fotonya ya, biar kalian tahu Jadi Zuma mengatakan di video bahwa kakinya seperti terbakar. Tapi Zuma tidak pernah menampilkan fotonya. Oleh si Julius ditampilkan, kawan. kondisi kaki Bang Zuma, yang Bang Zuma sampaikan bahwa dia seperti ya, merasakan terbakar. Tiba-tiba, mengejutkan. Nah, lihat itu bentuk kaki si Zuma, kawan. Seperti memar, bukan terbakar, memar ya. Memar ini banyak penyebab. Bisa jadi dia entah terjatuh atau bagaimana. Tapi dari bentuk kakinya nggak yakin aku nih bentuk kaki si Zuma, kawan. Ya, kayaknya ini ada benjol-benjol dikit, mungkin bisul, bisa jadi ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi juga kalau saya lihat dari bentuknya nih kena gula basah ya. Jadi begini bentuknya, dan dia bilang gatal, ya memang gatal, panas. Panas itu kan kalau kita kena gula, kaki kita terasa panas ya. Kita lanjut lagi. Dan kaki itu bengkak. Ya gula ini mungkin kawannya. Kalau kita kena gula, kaki itu bengkak. Atau kena ginjal memang bengkak sih, karena dia tidak bisa menyalurkan air. Tapi yang saya lihat ini mungkin kemungkinan gula. Atau paling kabar gembiranya kurapan. Ya lanjut. Jadi kalian sudah lihat kawannya, itulah keadaan kaki si Zuma, yang mana kaki itu hanya dua pilihannya itu, kalau tidak tiga, memar itu bisa kena jatuh atau apa ya, tertindih. Yang kedua bisa jadi memang itu kaki kena gula. Jadi kayak gitulah kondisi kaki kena gula. Yang ketiga dia kena kurap memang kotor dia, mungkin ada apa lah, mungkin jarang mandi ya. Kaki satunya bagus, sebelahnya merah. Gatal ini, kalau enggak gula karena gembung ya. Bapak jelas ya teman-teman ya. Ini benar-benar sesuatu yang wah, ngeri teman-teman, ngeri. Ilmu hitam mereka lakukan. Belum lagi ya, ilmu hitam mereka lakukan. Mereka ini siapa ya? Kalau Julius ini memang mulutnya tajam kawannya. Makanya sampai sekarang dia begitu karena nggak ditangkap polisi. Karena apa yang dilakukan itu sangat-sangat menista ya. Namanya aja Julius. Semua orang kalau bisa dipenjarakan dia, kawan. Digembar-gemborkannya, ada kemarin orang Aceh makan daging babi juga ya, mau dibuatnya kayak Lina Mukherjee ya. Ngeri kawan Julius ini ya. Besok nanti kapan waktu aku doakan dulu dia biar segera iblis bisa menyentuh dia ya. Setelah gagal ilmu hitam, mereka bisa melakukan persekusi. Kalau daerah-daerah tertentu yang mereka anggap mereka bisa layangkan, mereka bisa lakukan persekusi, mereka akan lakukan ya. Daerah-daerah tertentu mana yang orang melakukan persekusi Julius? Kau saja di Medan tidak pernah dipersekusi. Pendebat ya, belum pernah saya dengar pendebat Muslim dipersekusi. Ya Waloni yang masuk penjara tidak pernah dipersekusi. Tapi kalau pendebat Kristen dipersekusi banyak. Si Kendi, baru siapa lagi? Rudi Simamora, itu mereka persekusi. Si Ki Ahmad dipersekusi, didatangi rumahnya. Jadi mulutnya ini memang mulut yang pintar menebar fitnah kawannya. Julius ini tidak terlawan kalau masalah fitnah memfitnah, membalik-balikkan fakta, dan mengasuk-ngasuk orang, dia ini jagonya kawannya. Bahkan kawannya pun bisa dia makan. Dulu saya tahu si Zuma itu tukang pinjam online. Dia minjamkan uang kepada Musa, kepada si Yusuf PA, dari si Julius inilah live langsung dibilangnya itu ya. Jadi mereka lihat ini daerahnya seperti apa, lawannya seperti apa. Kalau Bang Zuma ya nggak mungkin. Karena Bang Zuma yang pertama ya itu domisili di Makassar, yang notabene mayoritas Muslim. Nggak mungkin. Mayoritas Muslim. Sementara dia bilang santet. Kalau santet itu tidak mengerti, dia tidak mengenal. Mau mayoritas Muslim, mau mayoritas Hindu, Buddha. Kalau sudah bertebaran santet itu ya diterjang aja semuanya. Kita lanjutkan ya. Mereka berani mempersekusi Bang Zuma. Kan begitu. Tapi kalau daerah-daerah yang mereka mayoritas, ya artinya Polikarpus ini yang paling banyak. Oke, mereka mayoritas, kita ukur. Di Medan ada nggak seorang pendebat dipersekusi? Nggak ada. Tapi yang didatangi itu memang si Entok Ratu. Ya. Tapi ada nggak Entok Ratu? Saya nggak ngerti ya definisi persekusi ini bagaimana. Kalau didatangi dia ada, didatangi si Magdalena dan Dosma ada ke rumahnya untuk klarifikasi, bukan apa-apa. Kan si Entok minta maaf. Mereka sudah mau mencabut laporan, tapi malamnya si Entok buat ulah live bersama Zuma bilang saya pasang badan ya. Sehingga orang itu jengkel ya. Nah, dari situ sudah jelas kita lihat ya kawan-kawannya bahwa tidak ada persekusi situ. Tapi Rudi Simamora digeruduk, dirame-ramekan kawan. Si apa namanya itu? Si Ki Ahmad kan dimaki-maki, ibunya pun semuanya. Habis itu siapa lagi yang digeruduk itu? Si Kendi, kan rame-rame mereka kawan atas nama umatnya. Tahu umat yang mana lah ya kawan-kawannya. Jadi ini dia pintar membalikkan fakta. Coba tunjukkan satu pendebat Islam yang didatangi digeruduk. Belum ada kawan.
biasanya mereka akan mempersekusi. Mereka akan gunakan kekuatan. Apalagi dia lihat ini lawannya apa. Oh, lawannya Chinese gitu kan. Nah, sama kayak saya. Di Medan yang notabene, ya, bisa dibilang Muslim juga masih mayoritas, mereka Ya. Ada nggak orang mempersekusi orang Chinese? Orang Islam Chinese dipersekusi di negara ini karena bicara tentang Bible. Nggak ada kawan. Tapi bicara Al-Quran ada Candy. Candy itu Chinese Muslim, Kristen. Didatangi kawan. Chinese Muslim, Julius coba kau pertanggungjawabkan. Makanya kawannya, untung kita ini kan kalau kayak saya sih nggak mau lapor polisi buat apa ya. Saya laporkan kepada Tuhan saja. Kalau kayak mereka ini langsung buat laporan. Wah, menghina Islam. Katanya orang Islam suka tukang persekusi misalnya begitu ya. Aduh, ngeri kawan ucapan Juliusnya. berani melakukan itu. Kenapa? Karena dia lihat, oh lawannya Chinese kok, nggak apa-apa, hajar, gas. Ya, di Medan tidak ada orang berani melawan Chinese. Kita sudah tahu kawan kekuatan di sana bagaimana. Siapa di belakang mereka. Ini Julius ini banyak kali karang-karangnya. Yang benar itu kejadian di Sumatera Utara. Berapa rumah ibadah Buddha itu dihancurkan? Kan gara-gara Toa. Gara-gara dia mengkritisi Toa. Bukan gara-gara dia memberitakan Islam kepada orang Kristen. Bukan gara-gara dia membentengi iman Islam. Kan dia bilang iman Islam dibentengi tadi. Dan menyerang apa pemurtatan. Saya belum temukan orang Chinese dihancurkan apa rumah ibadahnya, apanya pokoknya disiksa di Medan itu. Gara-gara dia syiar Islam. Gak ada itu. Yang ada gara-gara bicara Toa itu kemarin. Di Sumut itu ya. Berapa banyak itu yang rusak itu rumah ibadah, berapa banyak rumah yang rusak. Paham ya, Julius? Kau memfitnah seorang orang Kristen itu pernah mempersekusi orang Cina di Medan atas nama Kristen. Tidak ada itu, atas nama agama. Ya. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan bagaimana fitnahan dari seorang Julius. Yang dimana Julius ini teman-teman bukan saja hanya memfitnah orang Kristen, tetapi juga dia menghujat, menghina kekristenan. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu sebenarnya si Julius ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib, tapi dia merasa kebal hukum teman-temannya. Dia merasa punya dialah hukum itu. Sehingga sampai sekarang tidak diproses secara hukum teman-teman ya. Dan kita lihat bagaimana ketika kaki si Juma itu mengalami sakit penyakit. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan kepada umat atau saudara-saudara seimannya. Dia mengatakan bahwa itu adalah ulah orang Kristen. Itu pelakunya orang Kristen. Nah, itulah teman-teman watak mereka ya. Itulah sifat asli mereka. Karena mereka diperbolehkan untuk bisa berdusta dalam 3 hal. Sehingga Julius menerapkan hal itu. Nah, sebenarnya Julius ini juga memang dia tujuannya untuk memprovokasi, untuk menjadi provokator, mengadu domba antara umat beragama. Sehingga dia sebenarnya orang yang tidak bertanggung jawab. Karena penyakit yang dialami oleh kawannya sendiri, itu si Juma, itu dijadikan sebagai bahan konten. Dan kemudian dia bernarasi dusta di sana, dia memfitnah orang Kristen bahwa orang Kristenlah yang melakukan hal demikian. Nah teman-teman, dan juga kita lihat ya bagaimana si Juma, di mana di live TikTok itu, dia pernah meminta Allah, meminta Tuhan untuk mengazab dia. Dan terjadilah demikian. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.